Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil laporan observasi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan guru sekolah SD Negeri 5 Penengahan pada topik 3 Ruang Kolaborasi Mata Kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanisa Putri Cahyani, Diah Yardani, Maisi Risma Manalu, Siti Juleha, Siti Lutfia, dan Tari Panca Putri. Pendekatan TARL, Teaching at the Right Level atau TARL, adalah pendekatan belajar yang berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik, bukan tingkat kelas, sehingga pendekatan TARL bisa membantu guru dalam merancang proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Berikut ini hasil wawancara dengan guru pamong di SD Negeri 5 Penengahan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu apa saja pertimbangan Ibu dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen dirancang guru dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam. Selain itu, dalam merancang pembelajaran dan asesmen, guru juga mempertimbangkan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik yang beragam. Dengan demikian, pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu apakah Ibu melakukan asesmen awal atau diagnostik sebelum merancang pembelajaran? Ya, guru sebelum merancang pembelajaran melakukan asesmen awal atau diagnostik. Asesmen awal atau diagnostik dilakukan untuk mengukur serta mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, serta kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kondisi peserta didik, kebutuhan, minat, bakat, gaya belajar, serta karakteristik peserta didik. Dengan melibatkan asesmen awal, pendidik dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan relevan bagi peserta didik. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan penuh kepada potensi peserta didik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ibu merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda? Langkah yang dilakukan guru tersebut yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan kebutuhan belajar peserta didik, misalnya kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar. Yang ketiga menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, dalam kurung konten atau proses atau produk. Yang kelima merencanakan tindak lanjut. Pertanyaan keempat, apakah asesmen yang Ibu terapkan telah sesuai dengan pendekatan TARL? Asesmen yang guru terapkan telah disesuaikan dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Pendekatan ini dirancang dengan menyesuaikan capaian, tingkatan kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Apakah jenis dan bentuk asesmen yang Ibu rancang dalam pembelajaran? Ibu Pamong menjawab, jenis asesmen yang digunakan oleh guru-guru biasanya asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Bentuk asesmen yang biasanya digunakan yaitu sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, asesmen pengetahuan, tes tertulis atau LKPD, dan keterampilan dengan menggunakan presentasi. Kesimpulan hasil wawancara dengan guru Pamong, dalam kurikulum Merdeka, pendekatan berdiferensiasi menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Dengan langkah awal mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan siswa, kemudian mengkategorikan peserta didik berdasarkan kebutuhan dan tingkat pemahaman mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pamong di SD Negeri 5 Penengahan, diperoleh simpulan bahwa guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen telah mempertimbangkan tahap perkembangan dan
didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta sesuai